Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Bambang Lipuro, AKP Habibullah, SPDI MM. Yang kami hormati Bapak Kanit Reskrim Polsek Bambang Lipuro, Bapak Purwanta. Yang kami hormati rekan-rekan awak media, baik media cetak maupun media online. Sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya bagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga bisa menghadiri kegiatan di Polsek Bambang Lipuro pada pagi hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan awak media sekalian di kegiatan pada pagi hari ini. Mumpung pada hari ini masih dalam suasana lebaran, tidak lupa kami si Humas dan Polsek Bambang Lipuro mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Baiklah Bapak-bapak sekalian, untuk hari ini kita akan kembali melaksanakan rilis kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang diatur dalam pasal 170 KUH pidana, di mana untuk tersangka sudah ada di depan kita sekalian. Dan untuk lebih jelasnya bagaimana kejadian kasus ini, kronologi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Kapolsek Bambang Lipuro, Bapak AKP Habibullah, SPDI MM. Untuk itu waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kasih Humas Polres Bantul, yang saya hormati Kanit Reskrim Polsek Bambang Lipuro, dan tak lupa pula rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan pagi hari ini yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya menghadiri kegiatan konferensi pers pada pagi hari ini. Selanjutnya ya, masih dalam suasana Idul Fitri. Tentunya saya pribadi dan keluarga besar Polsek Bambang Lipuro mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bagi yang merayakannya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini Polsek Bambang Lipuro melakukan konferensi pers terkait dengan kegiatan kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bambang Lipuro, yaitu kasus kekerasan terhadap orang yang dilaksanakan bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perlu kami jelaskan kronologi kejadian ya. Kasus ini terjadi ya pada tanggal 30 April 2020 ya. Pada tahun 2022, maaf. Saat itu korban atas nama Dian Kurniawan atau DN melaksanakan kegiatan buka bersama di Kafe Ojo Dumeh di wilayah Sidomulyo bersama dengan
rekan-rekannya satu kelas ya, satu kelas salah satu SMK yang ada di wilayah Bantul. Kemudian setelah selesai melaksanakan kegiatan buka bersama, mereka jalan-jalan ke jalan jalur lintas selatan ya, atau JLS, untuk acara foto-foto bersama. Kemudian setelah selesai foto-foto bersama ya, pulang ke rumah masing-masing, dan termasuk korban Dian Kurniawan atau DN bersama dengan 3 orang rekannya menggunakan 2 sepeda motor pulang melalui jalan Samas. Untuk Dian Kurniawan atau DN dibonceng oleh saudara Catur. Kemudian motor yang satunya atas nama Raka atau R dibonceng oleh saudara Ilham. Kemudian kurang lebih pukul 19.30 ya, saat perjalanan di Jalan Samas melintas di pertigaan Dusun Selo, dari belakang datang pelaku ya, pelaku ada di belakang kita sementara, atas nama AEJ ya, atas nama AEJ yang menggunakan sepeda motor Scoopy. Ini sepeda motor ada di samping kita. Dan waktu itu saudara AEJ atau pelaku dibonceng oleh seorang yang identitasnya kita juga sudah kantongi atas nama Y. Namun saat ini belum bisa kami hadirkan, masih kita cari karena yang bersangkutan informasinya melarikan diri. Jadi masih dalam pencarian. Nah, saat di Selo ini pelaku memepet ya, menjejeri ini korban, memepet, kemudian menanyakan, kamu dari mana? Kemudian dijawab oleh korban bahwa saya dari SMK salah satu ya di Bantul, tidak saya sebutkan. Kemudian dari acara di mana? Dijawab dari acara buka bersama. Nah, setelah itu yang membonceng ini, yang identitasnya sudah ketahui tapi belum bisa amankan, dia mengatakan orangnya bukan ini. Kemudian mau melambung. Namun sebelum melambung, pelaku AEJ ini memukulkan timang ya, sabuk ke arah korban adik, sehingga mengenai pada tangan ya, pada tangan, jari tangan bagian belakang, sehingga mengalami luka. Kemudian pelaku mengejar ya sepeda motor yang di depannya ya, temannya yang tadi yang 2 orang di depan juga dikejar. Kemudian sabuknya juga diputar-putarkan ya, diputar-putarkan sehingga setelah mendekati yang temannya yang nama Ilham ya, yang di depan ini, dipukulkan sehingga mengena pada bagian lengan tangan. Namun karena korban Ilham ini memakai jaket sehingga tidak mengalami luka yang berarti, hanya membekas di dalam kulit tapi tidak mengalami luka. Nah, setelah kejadian itu korban bersama teman-temannya balik arah kembali ke Simpang 3 Selo dan masuk ke Dusun Selo. Kemudian masuk ke rumah salah satu temannya itu yang atas nama R ya. Jadi berhenti di rumahnya R, sehingga pelaku pun mengikuti, mengejar. Namun karena tahu sudah masuk dalam rumah, dalam masuk kompleknya saudara R, pelaku dan temannya pergi meninggalkan tempat itu. Nah, setelah kejadian itu, korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Bambang Lipuro. Kemudian anggota kami melakukan penyelidikan dan kemudian dapat mengamankan tersangka yang atau pelaku yang atas nama AEJ ini. Kemudian atas nama Y sampai saat ini masih kita cari ya, mudah-mudahan bisa segera kita tangkap sehingga bisa dilakukan proses melalui jalur hukum. Kemudian untuk proses peradilan tentunya kita tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang proses peradilan untuk anak-anak. Perlu saya jelaskan juga ya, bahwa
tersangka AEJ ini di sini. Pada bulan Februari ya, tanggal 5 Februari tanggal 5 April maaf. Tanggal 5 April mendapat putusan dari sidang tindak pidana di Pengadilan Bantul. Jadi yang bersangkutan telah melakukan perbuatan pidana ya. Perbuatan pidana dilakukan per bulan Oktober ya di wilayah Polsek hukum Polsek Cetis, yaitu membawa sajam ya, gergaji dan celurit, sehingga proses dan putusan pada tanggal 5 April itu telah diputus dengan hukuman pidana selama 6 bulan ya. Hukuman pidana selama 6 bulan, namun dijelaskan selanjutnya bahwa tindak pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan sebelum masa percobaan 1 tahun berakhir melakukan perbuatan pidana lagi ya. Jadi yang bersangkutan baru saja, artinya bulan April kan belum lama, tanggal 5 April putusannya, jadi baru 1 bulan ya, April Mei, yang bersangkutan telah melakukan perbuatan lagi. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini tentunya akan kita proses dengan harapan kedepannya anak tersebut akan bisa berubah dan akan bisa menjadi anak yang baik dan bisa menjadi anak yang diharapkan orang tua ya, bisa bermanfaat bagi negara, bangsa dan agama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kami jelaskan. Apabila ada yang perlu ditanyakan, belum jelas, bisa ditanyakan, silakan. Dia ini memang sudah mencari pelakunya atau dia berkelompok? Ya, jadi ini tersangka atau pelaku AEJ ini hanya berdua dengan identitas Y. Jadi memang tidak. Jadi mereka hanya mencari yang dikira musuhnya. Jadi mungkin si pelaku ini punya musuh-musuh namun salah alamat. Jadi memang tidak saling mengenal antara pelaku ini dengan korban, tidak saling kenal. Dan intinya kalau setelah kami lakukan pemeriksaan bahwa keterangan pelaku ini mengira itu adalah musuhnya. Jadi ada yang menjadi musuh menurut mereka gitu. Ya. Tangkapnya di mana? Diamankannya di mana? Untuk diamankannya di Dusun Mulyodadi, Jomblang, ya, Jomblang. Waktu diamankan. Di rumahnya? Bukan, kalau di rumahnya alamatnya di Ngajaran, teman. Masih ada lagi? Silakan. Untuk korban mengalami luka atau Untuk korban mengalami luka ringan dia di punggung jari, punggung telapak sini bagian kanan. Jadi luka lecet tapi tidak parah. Jadi waktu keterangan awal ada beberapa media yang menyampaikan dengan gear ya. Jadi memang ketika korban datang melapor ke sini karena malam hari ya, tidak bisa melihat apa itu gear, apa sabuk atau gear. Jadi hanya kira-kira waktu lapor kemungkinan gear atau sabuk. Namun setelah kami lakukan penyelidikan ya, cek olah TKP, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, jadi yang digunakan hanya menggunakan sabuk saja. Mungkin bisa kami perlihatkan ya, ini sabuk, kepala sabuk yang digunakan. Nah ini jatuh, kita amankan ini. Untuk talinya setelah kejadian itu dibuang di kali, jadi memang kali air mengalir, jadi tidak sah. Ini terjatuh di TKP-nya yang ini, jadi kita amankan. Kemudian untuk runmore-nya yang kita amankan, yang digunakan ya berboncengan adalah ini Scoopy tanpa plat nomor, kita jadikan barang bukti. Oke. Ini kan masih dalam masa perjalanan sejak putusan April kemarin. Nah, ketika melakukan tindak pidana ini, dia diputuskan penjara atau gimana? Nah, ini adalah putusan pengadilan. Nanti kita akan berkoordinasi dengan tentunya pihak terkait seperti apa prosesnya nanti, apa langsung dimasukkan atau surat. Nanti kita juga, karena bukan ranah kita, jelasnya kita proses nanti setelah laporannya kita masuk ke koordinasi kejaksaan akan diketahui seperti apa. Mungkin nanti yang punya kewenangan pengadilan atau
langsung dieksekusi atau seperti apa, kami tidak bisa. Artinya putusannya seperti itu, yang putusan pengadilan itu putusannya 6 bulan tapi tidak dilaksanakan kecuali mengulangi pidana dalam waktu percobaannya 1 tahun. Ini belum 1 tahun, ini baru 2 bulan ya, baru 1 bulan. Ya. Oh, pelajar. Ya, pelajar kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Untuk SMP mungkin tidak perlu saya sebutkan lah ya. SMP di swasta di Bantul ada, SMP swasta di Bantul. Gitu, jadi. Kalau temannya ini melarikan diri untuk keluar dari DIY atau seperti apa itu? Kita sudah ke rumahnya berulang kali, orang tuanya, simbahnya, saudara-saudaranya tidak diketemukan. Alasannya ya pergi meninggalkan rumah. Saya cari belum sampai ini. Ya mudah-mudahan harapannya bisa kita ketemukan supaya bisa menjalani proses ya, karena yang bersangkutan juga pelajar, namun pelajar bukan sekolah resmi, jadi sekolah paket, jadi kurang bisa kita pantau. Yang melakukan eksekusi pemukulan kepada korban? Yang ini yang AEJ-nya, yang atas nama AEJ. Gitu. Ya di depan. Belakang, Pak. Di belakang, yang dibonceng. Jadi yang memboncengnya atas nama J, yang dibonceng AEJ. Namanya tanggal berapa? Ya. Saat itu Malam itu juga kita amankan, kita amankan. Nah ini pelajar, dia ikut geng atau Pak? Kok sering kali berani membawa senjata, melukai orang gitu? Dia latar belakangnya apa Pak? Kalau untuk geng-geng kami tidak bisa, belum ke arah sana. Jelasnya sudah berapa kali kegiatan ya, berapa kelompoknya itu ya itu seperti yang kejadian di situ membawa sajam, rencananya mau berkelahi kalau salah. Hasil putusan yang saya baca di putusan pengadilan terkait dengan itu. Jadi memang sudah kejadian yang awal yang diceris itu sudah bisa kita baca bahwa ini sering keluaran kegiatan yang seperti ini untuk kita mungkin. Pak, dalam pengaruh alkohol atau pilsen? Kalau itu tidak mabuk enggak. Karena kondisinya waktu itu normal kalau kita lihat. Jadi masih ada lagi? Cukup? saya kira cukup, rekan-rekan. Baik, karena dirasa sudah cukup press release untuk siang hari ini. Untuk itu saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang disuruh teman untuk eksistensi atau gimana? Enggak disuruh teman, Mas. Cuman muter cari lawan gitu. Iya. Sebelumnya kan ketangkep, ceritakan. Ya udah musuhan, Mas. Iya. Untuk mencari seseorang atau bagaimana? Iya, mencari seseorang, Pak. Jadi memang ada seseorang yang dicari, namun ternyata untuk ketemu dengan korban beda orang nih, bukan orang yang dimaksud, begitu nggih? Iya, Pak. Tadi katanya temannya mengatakan kalau itu bukan dia, tapi kenapa tetap melakukan kekerasan? Soalnya tempat bukbernya itu sama, Mas. Tempat bukbernya sama. Bersamanya, tempat bersamanya. Oh, tempat bersamanya.